Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua sehat, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan, kita beribadah hari ini. Saya percaya ketika kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dimanapun kita berada, di sanalah Tuhan mengurapi kita semua. Haleluya. Oh ralabasyakata karalabaya rabasyanda. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang indah, hari yang Tuhan sediakan buat kami. Umat-Mu, gereja-Mu mau beribadah kepadamu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Roh Kudus mengurapi kami semua. Kami orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Kami orang-orang yang cinta sama Tuhan Yesus. Ini hati kami, ini hidup kami ya Tuhan. Oh ralabasyakata karalabaya rabosyanda. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan daripadamu memenuhi kami semua ya Tuhan. Dan ibadah kami saat ini memberkati kami. Dan biarlah ada pujian, ada penyembahan yang naik ke hadirat-Mu Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Yesus, kami cinta Engkau, kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami umat-Mu, gereja-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh ralabasyakaraba, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang mau beribadah, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Mari nyanyikan pujian ini. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Mari nyanyikan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan hati kami ya Tuhan mengasihi Engkau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah.
ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Mari musik bawa kita lebih lagi ke hadirat Tuhan. Kapan hati kami ya Tuhan Yesus, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu, kasih-Mu bagi kami. Anak-anak-Mu, umat-Mu, gereja-Mu ya Tuhan. Di hadirat-Mu saat ini kami menyatakan kasih kami kepada-Mu Tuhan. Tuhan sangat baik, amat baik. Hanya kami bisa katakan, Tuhan Yesus, kami cinta Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa. Haleluya, nyatakan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut ku sembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap. Mari katakan buat Tuhan, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, kami cinta Kau. Kami puji, kami sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, kami tinggikan, kami muliakan. Sebab hanya Yesus yang layak disembah. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa selamanya. Yesus, kami sembah. Oh ralabosha kata karalabaya ralabashanda. Hanya Engkau Tuhan yang layak menerima segala kemuliaan. Hanya Engkau yang layak Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain Tuhan. Oh ralabosha kata karalaba. Yesus Tuhan, Engkau layak ya Tuhan. Segala pujian hormat bagi-Mu Tuhan.
Ya Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu. Mari sekali lagi bilang buat Tuhan, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Yesus Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau Tuhan Yesus yang layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami dipulihkan, disembuhkan saat kami di hadirat-Mu memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur, kami mau memuji-muji nama-Mu yang besar, nama-Mu yang dahsyat dan luar biasa, nama-Mu yang perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memuji-muji nama yang besar, nama yang berkuasa. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada berapa banyak yang sudah menerima, percaya bahwa kita sudah menerima kuasa daripada Tuhan, kuasa kebangkitan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sangat baik. Dia sudah memberikan kuasa kepada kita, kepada gerejanya. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini sama-sama. Kami diberi kuasa. Terima kasih untuk kuasa-Mu Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah aku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah
Engkau Raja segala raja. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari nyanyikan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Hei, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, sorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Katakan amin. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami mau ceritakan kemuliaan-Mu Tuhan. Gerejamu mau menceritakan kemuliaan-Mu, sebab hanya Engkau Tuhan yang maha besar. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara. Sekali lagi, mari kita nyanyikan. Ceritakanlah, ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Mari musik memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau menghancurkan musuh-musuh kami. Terima kasih Tuhan, sungguh besar, dahsyat. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan. Sekali lagi, sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam.
Sebab Yesus maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Kuasa 5 kali. Dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Saya percaya suasana kebangkitan Kristus masih terus ada bersama saudara dan saya. Amin. Kita terus bergairah memuji Tuhan. Semangat, roh menyala-nyala memuji Tuhan. Wow. Tepuk tangan sama-sama. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya. Mari nyanyikan sama-sama. Ya Tuhan. Yesus Tuhanku ajaib. Heran perbuatanmu. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Yesus Tuhanku ajaib. Heran perbuatanmu. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya. Haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya. Ayo nyanyi sama-sama. Katakan. Yesus Tuhanku ajaib. Heran perbuatanmu. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya. Haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Saya percaya, kita semua percaya bahwa Yesus Tuhan kita yang sudah bangkit dari antara orang mati ajaib, sungguh ajaib. Setuju? Katakan, aku setuju, aku percaya. Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih ya Tuhan. Oh, katakan sama-sama. Yesus, Yesus Tuhanku ajaib. Heran perbuatanmu. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya. Haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya. Haleluya.
mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan ku ajaib. Untuk selama-lamanya Tuhan ku ajaib. Untuk selama-lamanya Tuhan ku ajaib. Sama-sama katakan, aku percaya Engkau ajaib Tuhan. Engkau sungguh ajaib, sangat ajaib. Setuju katakan amin. Tuhan dipilih. Shalom saudara, banyak orang ingin memiliki kekayaan berlimpah. Namun pertanyaannya, setelah mendapatkan kekayaan, bagaimana menggunakan kekayaan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang penyalahgunaan kekayaan. Mungkin kita pernah mendengar pertanyaan ini, salah atau dosa nggak sih mengumpulkan uang ataupun harta lalu menjadi kaya? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam benak kita sebagai orang percaya, karena kita merasa uang dan harta kekayaan erat kaitannya dengan kehidupan dunia dan bukan bagian dari kehidupan saleh orang Kristen. Tentu saja, pemikiran ini tidak benar sepenuhnya, karena Tuhan juga ingin agar setiap anaknya menikmati kehidupan yang baik, layak, dan diberkati selama di dunia ini. Namun, Dia ingin agar hati kita tidak melekat pada kekayaan itu, dan kita memperoleh serta mempergunakan kekayaan tersebut dengan cara yang benar. Sebagai contoh, setelah kita mendapatkan uang, maka uang tersebut dapat digunakan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, seperti makan, tempat tinggal, transportasi, dan juga membiayai uang sekolah atau kuliah. Bahkan kita juga bisa memakai uang dan harta kekayaan kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan tentunya, dan memuliakan Tuhan. Di mana hari-hari ini pun kita diingatkan untuk memberi dalam kemurahan. Oleh karena itu, mengumpulkan harta tidaklah salah dan bukanlah dosa, selama hati kita tidak melekat pada kekayaan itu. Dan kekayaan itu diperoleh serta digunakan dengan tujuan yang benar, berguna, dan bertanggung jawab. Kita dapat melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dari Arimatea, dan Lydia pedagang kain ungu dari Tiatira juga adalah orang-orang yang diberkati dengan kekayaan. Artinya, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun Alkitab melarang orang percaya memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak halal dan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di dalam Yakobus 5 ayat 1-6, Yakobus mengecam orang-orang kaya pada saat itu karena mereka menyalahgunakan kekayaan. Mereka bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang bekerja pada mereka dan hanya memperkaya diri tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Kekayaan menjadi tujuan hidup mereka, dan ini merupakan gambaran cinta akan uang, di mana karena seorang ingin kaya, ia menghalalkan segala cara demi memperoleh kekayaan itu dan menggunakannya untuk kepuasan diri. Menurut Yakobus 5 ayat 1-6, ada 3 dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekayaan. Yang pertama, menahan upah. Tindakan menahan upah merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan. Dalam Yakobus 5 ayat yang keempat, orang-orang yang kaya tidak membayar upah buruh sebagaimana yang telah disepakati menurut nilai dan waktunya. Orang-orang ini menahan upah dengan cara yang curang. Mereka terus memperkaya diri dengan cara menindas buruh mereka sendiri. Mereka tidak mempedulikan hukum Tuhan tentang orang upahan, dan ini adalah dosa. Yang kedua, menggunakan kekayaan untuk kepuasan daging. Yakobus 5 ayat 5 menggambarkan bagaimana orang-orang yang telah menerima kekayaan menggunakannya untuk hidup mewah, berfoya-foya, serta memuaskan keinginan hati dan daging mereka. Tentu saja, ini bukanlah tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan dan merupakan suatu dosa. Sekalipun kekayaan itu diperoleh dengan cara halal, kita tidak boleh menggunakannya untuk kepuasan diri sendiri.
Di sini Yakobus tidak melarang orang percaya menjadi kaya karena berkat Tuhan, tetapi kekayaan yang berlimpah itu harus digunakan untuk rencana dan kehendak Tuhan serta memuliakan Tuhan. 3. Menguasai pengadilan. Yakobus 5 ayat 6 memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang dengan kekayaan mereka ikut mengadili, menghukum, dan bahkan membunuh orang benar yang tidak dapat melawan. Pengadilan pada masa Yakobus dikuasai oleh orang-orang yang dengan kekayaannya menyuap para hakim dalam memberi putusan. Para buruh yang benar tetapi miskin dikalahkan dengan putusan yang tidak adil dan mereka tidak dapat melawan kembali. Selanjutnya dalam Yakobus 5 ayat 1-3 terdapat konsekuensi bagi orang-orang yang mempergunakan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Yang pertama, mereka mengalami kesengsaraan. Yang kedua, lenyapnya kekayaan mereka. Dan yang ketiga, rusaknya watak mereka sendiri. Sebagai kesimpulan, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun jangan sampai kita memperoleh kekayaan dengan cara yang salah dan bahkan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di sini kita diminta untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, tidak menindas dan merampas hak orang, serta tidak menghalalkan segala cara. Setelah kita mendapatkan kekayaan tersebut, marilah kita pergunakan untuk memberi dengan murah hati kepada sesama dan memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipercayakan harta kekayaan dari Tuhan dengan tetap melakukan kehendak-Nya serta memuliakannya lewat kekayaan kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, mari buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ajaib. Setuju, katakan amin. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Alkitab katakan tidak ada yang bisa melawan saudara dan saya. Haleluya. Mari buka tangan di hadapan Tuhan sejenak. Bapa, kami bersyukur dan banyak-banyak berterima kasih kepadamu. Engkau ada bersama-sama dengan kami, Tuhan. Kami yakin, kami percaya. Kami setuju dengan firman-Mu. Janji-janji firman-Mu kami mau hidupi, ya Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu, ya Tuhan. Ini kami gereja-Mu. Ini kami mau hitung hari-hari kami. Supaya hati kami, hidup kami bijaksana di hadapan-Mu. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih. Bilang, Tuhan, saya mau mengikuti Engkau, Tuhan. Saya mau mengikuti Yesus. Ini kami, ini aku, Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Hatiku bersuka karena-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang merenungkan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka waktu kami ada di hadirat-Mu, waktu kami bersama-sama dengan-Mu, ya Tuhan. Waktu kami duduk merenungkan kasih-Mu, kebaikan-Mu bagi hidup kami. Tuhan, hari ini kami semua sepakat mau bilang hari ini, biarlah manis Engkau dengar, Tuhan. Hidupku ini bagi-Mu, ya Tuhanku, ya Allahku. Berkati ibadahku hari ini, ya Tuhan. Buka tangan-Mu, Tuhan, berkati aku. Ini hidupku, ini saya. Katakan sama-sama, ini aku, Tuhan. Aku ada di hadapan-Mu hari ini. Beribadah kepada Tuhan, Allah yang Maha Tahu, Tuhan yang mengerti keadaanku hari ini. Mari berdoa, Bapak Ibu Saudara. Angkat doa
minta kesembuhan yang sakit, minta kekuatan yang lemah. Bapak, ini doaku. Ini doaku ya Tuhan. Mari nyanyikan sama-sama dari depan pujian ini. Karena kan ya Tuhan, sebagai satu doa buat Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermaksud bagimu selagi ku ada. Boleh sekali lagi nyanyikan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Ya Tuhan, biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari angkat dua tangan saudara, katakan, inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh Yesusku, biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah manis, Tuhan Yesus dengar. Biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya, amin. Amin ya Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan setiap waktu Tuhan, bersuka karena-Mu, bersuka karena Engkau Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, ambil waktu sejenak. Mari kita menghadap tahta kasih karunia. Kudus, kudus, ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Hari ini Engkau memberkati kami, memberkati ibadahku hari ini. Mari Bapak, aku siapkan hatiku untuk firman-Mu. Berkati aku dengan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong berikan pengertian bagiku, bagi kami semua. Kami menerima firman-Mu pagi ini dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami siap diberkati oleh firman. Berarti hamba-Mu ini Tuhan akan menyampaikan yang sederhana firman-Mu hari ini. Kiranya kami semua hari ini diberkati, dilawat oleh Tuhan. Yang sakit, kami percaya sepakat Tuhan sudah sembuhkan apapun penyakitnya hari ini. Yang lemah tubuh, yang lemah, kelemahan-kelemahan, kami percaya Tuhan ambil alih hari ini. Bahkan yang susah sekalipun, Tuhan kami sepakat berdoa. Kasih penghiburan buat kami Tuhan. Penghiburan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapak yang baik. Hati kami pagi ini berkobar-kobar, bergairah, semangat, roh kami menyala-nyala. Sudah dilahirkan kembali roh kami, sehingga kami terus dan diberikan roh kesukaan dan roh yang rela untuk melayani Tuhan, untuk menerima firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama setuju, mari katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi hari ini di hari yang spesial. Hari ini hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Hari di mana orang-orang percaya Kristen di seluruh bumi, di seluruh muka bumi ini beribadah kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, saya hari ini beribadah kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat sama-sama di dalam firman Tuhan. Di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-6. Ya. Lihat sama-sama Mazmur 118 ayat yang ke-6. Saya bacakan perlahan-lahan buat saudara. Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saya bacakan ulang sekali lagi. Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, saudara, ini satu pernyataan yang luar biasa, ya, dari seorang hamba Tuhan. Ya, dikatakan Tuhan di pihakku. Ya, Raja Daud berkata ini di dalam suasana, di dalam situasi hati, di dalam keadaannya yang tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu Raja Daud itu adalah seorang raja yang bukan hanya dia berhasil dan beruntung, yang bukan hanya dia disertai oleh Tuhan seumur hidupnya, tetapi kalau kita baca riwayat rekam jejak dari seorang Daud, Raja Daud, ya, dia mengalami banyak hal yang menyesakkan hatinya. Kesesakannya banyak banget. Dia merasakan dan dia mengalami, ya, kesesakan di dalam perjalanan kehidupannya. Ya, waktu dia menghadapi Goliat, waktu dia berperang melawan Goliat, saudaraku, kita lihat, ya, Goliat datang dengan tombak dan lembing. Ya. Goliat datang dengan semua perlengkapan perang, baju perang. Dalam menghadapi suasana seperti itu, sebagai manusia biasa, Bapak Ibu Saudara, memang takut. Ya, sebagai manusia biasa, begitu banyak masalah persoalan. Daud melihatnya yang ada di Goliat. Tapi lihat, apa yang membuat Daud bisa berkata, Tuhan di pihakku. Daud bilang begini sama Goliat, engkau datang dengan membawa lembing dan tombak, pedang. Ya. Tapi aku datang dengan membawa nama Tuhan Allah Israel yang besar. Artinya Daud itu di dalam ketakutan kesesakannya,
dia meyakinkan dirinya bahwa Tuhan Allah Israel ada di pihaknya. Nah saudara, itu pelajaran bagi saudara dan saya. Itu pelajaran penting. Ya. Sebesar apapun masalah dan persoalan yang saudara dan saya alami, segunung tinggi apapun, ya, keadaan seburuk apapun yang saudara alami, sakit penyakit kah, masalah rumah tangga kah, masalah keuangan kah, masalah pekerjaan kah, Daud berkata, Tuhan Allah Israel ada di pihakku. Saudara dan saya hari ini bisa berkata, mari sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Saudara, hari ini setelah kebangkitan 2 hari lalu, ya, 3 hari lalu, kita ada dalam suasana kebangkitan Kristus, kebangkitan Yesus. Selama 40 hari, Alkitab mencatat Tuhan bersama-sama dengan murid-murid. Tuhan memulihkan Simon Petrus. Hati Simon Petrus dipulihkan. Tuhan pulihkan Thomas yang tidak percaya. Saudara, saya percaya hari ini Tuhan mau datang. Tuhan mau pulihkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang mau dipulihkan, lambaikan tangan. Yang mau dipulihkan, katakan, aku mau. Aku percaya. Tuhan bisa pulihkan hidupku. Bapak Ibu Saudara, apa artinya Tuhan di pihakku? Yang pertama itu adalah begini, atau yang paling penting dari Tuhan di pihakku. Artinya Tuhan mau berperang menggantikan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, Tuhan mau ambil alih peperangan. Hari-hari ini masalah persoalan terlalu banyak, kanan kiri. 1 belum selesai, 2 tunggu di depan. 2 sudah selesai, 4 tunggu di depan. Begitu banyak persoalan, tekanan hidup, kesulitan, kesukaran. Tapi dengar baik-baik, waktu Tuhan di pihak kita, waktu kita katakan Allahku di pihakku, maka Tuhan berjanji, Tuhan akan berperang menggantikan saudara dan saya. Setuju katakan amin? Bukankah kekuatan kita ini tidak seberapa, saudara? Saudara perhatikan, waktu Yosafat menghadapi Bani Amon dan Moab, Yosafat dan orang-orang Yehuda, Yosafat bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kekuatan kami ini tidak seberapa. Ya. Kekuatanku dan kekuatan umatmu ini tidak seberapa untuk menghadapi Bani Moab dan Amon. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan menghadapi musuh yang besar ini. Tetapi mata kami tetap tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini paling penting. Ya. Saya percaya waktu kita akui di hadapan Tuhan, kekuatan kita tidak seberapa. Waktu kita akui, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ya. Tetapi mata kita tertuju kepada Tuhan. Maka Yesus Tuhan yang ada di pihak saudara dan saya, itu yang akan berperang menggantikan kita. Dan Alkitab mencatat, Yosafat dan umat Israel, umat Yehuda waktu itu, diberikan kemenangan. Kemenangan. Tuhan yang berperang menggantikan Raja Yosafat dan orang-orang Yehuda waktu itu di Israel. Haleluya. Setuju katakan haleluya. Saya percaya kalau kita posisinya seperti ini, ya, Tuhan akan berperang dan pasti memberikan kemenangan. Bos dan saya. Kita lihat contoh yang lain, Musa. Musa dan orang Israel waktu keluar dari Mesir di padang gurun, mereka menghadapi musuh-musuh yang begitu banyak. Ya. Waktu mereka mau menyeberang laut mati itu, waktu mereka mau menyeberang laut merah itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Alkitab tulis, ya, mereka tidak tahu apa yang mereka harus buat. Mereka marah sama Musa. Mereka berteriak sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Di sisi yang lain, ada orang Mesir dengan kereta kudanya, tentaranya mengejar mereka. Makin dekat, sebelah kanan gunung, sebelah kiri gunung, di depannya Laut Merah. Ya. Sudah tidak ada harapan sama sekali. Lalu Musa bilang begini sama orang Israel. Musa bilang, berdiri di tempatmu di mana engkau berada. Ya. Artinya berdiri di hadapan Tuhan. Berdirilah di hadapan Tuhan. Berdiri di hadirat Tuhan. Lalu lihat, Tuhan akan berperang menggantikan kamu.
kamu diam saja. Ya. Tuhan yang akan berperang menggantikan kamu. Saudaraku, dan apa yang terjadi? Waktu Musa mengangkat tongkatnya, Alkitab tulis laut itu terbelah. Tuhan membelah laut itu. Air itu dibelah sama Tuhan. Lalu orang Israel mulai berjalan. Saudara, mereka berjalan dengan sukacita, kemenangan. Ya. Mereka sampai di seberang. Dan Alkitab tulis, waktu mereka semua sampai di seberang, Tuhan balikin lagi air itu. Tuhan kembalikan orang Mesir, tentara Mesir yang mengikuti, yang ada di tengah laut itu. Semuanya mati. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara lihat, Tuhan berperang menggantikan Musa dan orang Israel. Pada saat kapan? Pada saat mereka berkata kekuatan mereka tidak seberapa. Pada saat mereka berkata mereka tidak tahu apa yang mereka mau lakukan. Pada saat mata mereka tertuju kepada Tuhan. Mereka berdiri di hadapan Tuhan. Dan mereka melihat Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib. Tuhan menyelamatkan mereka. Haleluya. Ada contoh yang ketiga. Saudara lihat Yosua. Waktu Yosua diberikan tanggung jawab oleh Tuhan menggantikan Musa, memimpin orang Israel masuk di tanah Kanaan. Perjalanan mulai dilakukan oleh Yosua. Banyak musuh di kanan kiri mereka, raja-raja, ya, negeri-negeri asing yang ada di kanan kiri mereka itu menyerang, berniat untuk membunuh, menyerang mereka. Tapi lihat, Yosua bilang begini sama orang Israel, sama umat Tuhan. Yosua bilang, kuduskan dirimu hari ini. Sebab besok Tuhan akan melakukan perkara besar. Lalu keputusan diambil. Orang Israel semua menguduskan diri. Apa yang terjadi? Kalau saudara baca kitab Yosua. Raja-raja yang ada di sekitar mereka. Ya, negeri-negeri asing yang ada di sekitar mereka. Waktu mereka lewati. Tuhan yang berperang menggantikan mereka. Semua raja-raja itu dikalahkan, ya, oleh Yosua dan umat Israel. Nah, saudara, ini adalah pelajaran penting buat saudara dan saya hari ini. Mari, Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, itu ada di pihak saudara dan saya. Setuju katakan amin? Raja Daud bilang begini, aku tidak akan takut. Saudara, salah satu musuh yang hari-hari ini menghantui dan hari-hari ini bisa menekan orang percaya, yaitu ketakutan. Ya. Takut terhadap apa? Takut terhadap kehidupan. Takut terhadap perjalanan dalam pekerjaan. Ya. Takut terhadap apa yang hari-hari ini sedang banyak ditakuti orang, yaitu keuangan. Takut ini, ya. Takut sakit, takut, semuanya takut. Ya. Tapi saya percaya, ketakutan itu tidak akan membuat Bapak Ibu Saudara saya kalah. Kenapa? Karena Tuhan ada di pihak kita. Ada lagi yang lain, khawatir. Ya. Ada banyak orang khawatir. Khawatir tentang masa depan, khawatir tentang kehidupan, khawatir tentang masa tua nanti. Ya. Tapi dengan baik, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan dapat melawan kita? Bilang kanan kiri, Tuhan di pihakku. Aku tidak takut. Haleluya. Lalu dibilang, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara lihat, waktu Tuhan ada di pihaknya, dari dalam dirinya sendiri, dia tidak takut. Ya. Dari dalam dirinya sendiri, dia berani untuk berkata, Tuhan di pihakku. Yang kedua, dikatakan, manusia dapat melakukan apa terhadap aku? Ya. Tidak ada satu orang pun dapat mengganggu gugat saudara kalau Tuhan di pihak kita. Setuju katakan amin. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang. Bilang begini sama-sama saya. Tuhan yang berperang menggantikan saya. Dengan maksud memberikan saya kemenangan. Ulang sekali lagi. Tuhan yang berperang menggantikanku. Dengan maksud memberikan aku kemenangan. Saudara, saya percaya kalau orang-orang yang ada di Alkitab, hamba-hamba Tuhan yang ada di Alkitab, diberikan kemenangan. Saudara dan saya, keluarga kita, pasti juga diberikan kemenangan. Yang setuju katakan amin. Yang sepakat katakan aku percaya. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku bangkit. Tuhanku hidup. Tuhan Yesusku lebih dari
pemenang. Haleluya, haleluya. Biarlah firman Tuhan pagi ini di dalam Mazmur 18 ayat 6 ini menjadi bahagian saudara saya. Kita hidupi firman Tuhan ini. Setiap hari dalam semua kegiatan kita. Selalu waktu bangun pagi hari bilang Tuhan di pihakku. Yesus di pihakku. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya apa yang kita dengar hari ini memberkati kita, menolong kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, dengan setia, dengan takut akan Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini, hari ini, angkat tanganmu buat Tuhan. Bapak, kami percaya kalau Engkau ada bersama-sama dengan kami. Firman-Mu ya dan amin buat kami. Kami tidak takut sebab Tuhan ada beserta dengan kami. Kami tidak takut sebab Tuhan berperang menggantikan kami. Kami tidak takut sebab kemenangan Tuhan pasti beri kepada kami. Kami tidak takut sebab kami pasti melihat Engkau berkarya Tuhan. Kami pasti melihat mujizat itu terjadi. Bapa, terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu bilang sama Tuhan, aku percaya Tuhan. Aku percaya kepada firman-Mu. Aku setuju dengan firman-Mu. Engkau ada di pihakku hari ini dan untuk selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik buatku. Mari tuntun aku dalam perjalanan hidupku ini Tuhan. Seumur hidupku ini mari tuntun. Tuntun saya. Tuntun hamba-Mu ini ya Tuhan. Mari kita nyanyikan sama-sama. Ku tidak takut sebab Engkau besertaku. Mari angkat suara dengan iman. Mari naik sama-sama. Katakan sama-sama.
terhadap sakit penyakit, menang terhadap keuangan, menang terhadap hubungan keluarga, menang terhadap semua yang aku gumuli hari ini. Aku sudah menang, lebih dari pemenang, sebab Tuhan yang berperang menggantikanku. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau berdoa hari ini Tuhan, bahwa keluarga-keluarga kami bawa hari ini Tuhan, pekerjaan, usaha, bahkan rumah tangga kami ke dalam tangan, hubungan suami istri dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak dipulihkan, sekolah, bahkan semua yang ada pada kami. Tuhan, kami percaya, bukankah kebangkitan-Mu, Engkau bangkit dan hidup supaya memulihkan kami. Dan pagi ini kami terima pemulihan. Bilang sama-sama, saya terima pemulihan dari Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa sepakat bahwa Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Izin Niko Nyoto Raharjo, GBI Gatot Subroto, diberkati berlimpah-limpah. Begitu juga Tuhan dengan Pak Weliar Kauntu, Bapak Pendeta Weliar Kauntu, dan juga Ibu Molin, Pak Edi dan Ibu Oli. Di tempat ini anak-anak, semua pelayan-pelayan Tuhan, jemaat gereja GBI Emerald CK4 di Kelapa Gading, Gading Nias Residen, diberkati. Ini waktunya penuaian jiwa terjadi di GBI Emerald CK4 Gading Nias Residen. Ini waktunya. Tahun ini penuaian jiwa terjadi. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga berdoa bahwa pemerintahan bangsa kami, diberkatilah Indonesia, tempat di mana kami tinggal, tempat di mana kami hidup, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintahan bangsa kami juga diberkati. Tuhan, kami berdoa hari ini, perkenankan kami Tuhan, dan hari ini kami mau bawa persembahan di dalam ibadah kami ini Tuhan. Persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan umum, dan persembahan ibadah raya kami. Tuhan berkati, bukan berkat di atasnya, 100 kali lipat. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami bawa juga Tuhan gereja GBI Emerald CK4 di tempat ini, Gading Nias Residen, tempat kami ibadah. Terima kasih, berikan keamanan, kesejahteraan ya Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, lalu biarlah mari berkati kami. Sebelum kami selesai beribadah, mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan Saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati-Mu, melindungi-Mu, menyinari-Mu dengan wajah-Nya, dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai saudara sekalian sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang terima berkat sama-sama katakan, Amin. Amin.